Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Atin dimohon untuk membacakan kasusnya dari kasus 1. Terima kasih Bu Lis. Bapak Ibu, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan praktek kucing dengan kasus yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Bapak Ibu, selaku coach dalam praktek kucing berikut ini adalah Ibu Lestari, SPD MSI, kemudian coach adalah Bapak Suryo Hadi. Sebagai pengamat yaitu Siti Makfuhatin. Monggo kami persilahkan Bu Lis dan Pak Adi untuk menyampaikan prakteknya. Selamat siang Mas Adi. Kok sendirian? Bagaimana keadaannya hari ini? Selamat siang, Bu Lis. Alhamdulillah keadaan saya hari ini sehat, bahagia. Kemudian Bu Lis sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ini kemarin Ibu itu melihat hasil karyanya Mas Adi luar biasa. Saat mengumpulkan tugas sendiri itu bagus sekali. Ini sampai ini ya, Ibu kasih contoh ke teman-temannya ini. Ini loh tugasnya Mas Adi bagus sekali. Nah, ini kok kenapa ya Mas Adi mengerjakan sendiri ya? Mungkin boleh Ibu tahu? Ya, ini Bu, memang apa namanya? Saya kemarin itu mengerjakan sendiri meskipun itu tugas kelompok. Saya itu merasa tidak nyaman ketika saya belajar bekerja bersama kelompok Ibu. Iya. Bolehkah Ibu tahu ya kenapa kok merasa tidak nyaman, tidak enak? Padahal Mas Adi ini hebat loh ya, kemampuannya bagus sekali ini. Iya, kenapa Mas Adi? Ya, begini mohon maaf kalau boleh jujur itu ketika kami belajar kelompok, mengerjakan tugas secara kelompok itu sebagian besar teman-teman saya itu tidak fokus belajar. Mereka suka bermain, suka membicarakan tentang game online, membicarakan tentang permainan sebelum masuk sekolah dan macam-macam. Pokoknya intinya tidak langsung mengerjakan tugas. Ya, itu yang akhirnya membuat saya tidak nyaman. Oh iya, sangat mengganggu ya, terutama ya, apalagi bila tugasnya tidak selesai begitu, nggih? Ini misalnya ini ya, kan Mas Adi itu kalau mengerjakan tugas itu selalu selesai lebih dulu, selalu bagus, hasil kerjanya juga bagus. Nah, bagaimana bila ini diterapkan di dalam kelompok? Kalau menurut Mas Adi sendiri bagaimana? Boleh juga sih Bu, sebenarnya saya memang suka bekerja bersama kelompok kolaborasi, bekerja sama saya suka sekali. Hebat. Cuma karena di kelompok yang terakhir ini atau di kelompok sekarang ini saya nggak kurang nyaman ya tadi karena teman-teman kurang suka belajar lah intinya seperti itu. Akhirnya ya bagaimana lagi, akhirnya saya mengerjakan sendiri kemarin. Kalau boleh tahu itu teman semua satu kelompok atau hanya beberapa saja yang seperti itu ya Mas ya? Itu sebagian besar Bu. Kan ada 5 orang. Untuk 3 orang itu yang sukanya seperti itu. Yang teman saya satu yang Vina itu bagus, bisa kita berkelompok juga, jadi fokus langsung ke pelajaran kalau Vina itu. Oh gitu, nggih ya. Mulai Ibu mengerti kenapa Mas Adi lebih senang atau cenderung mengerjakan sendiri tugasnya, nggih. Kemudian kalau menurut Mas Adi sendiri ya, bagaimana seharusnya dalam bayangan Mas Adi itu seharusnya kalau kerja kelompok itu harus bagaimana? Idealnya bagaimana? Bisa Mas Adi katakan ke Bu Guru, mungkin nanti Ibu Guru bisa membantu? Baik, Ma.
Kalau menurut saya namanya juga kerja kelompok ya Bu, ya harus bekerja bersama-sama, tidak sendirian ya. Mohon maaf kalau kemarin itu saya memang ya salah sebenarnya kalau bekerja sendiri. Iya. Ya memang harus bekerja sama, berkolaborasi, saling rapat itu harusnya. Jempol, pinter sekali, luar biasa ya. Nah sekarang Mas Adi sendiri sudah tahu ya bahwa kemarin itu bagaimana, kedepannya harusnya bagaimana. Nah kalau menurut Mas Adi sendiri, apakah ini ukuran keberhasilan Mas Adi di dalam bekerja kelompok itu apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan ya teman-teman aktif dalam kerja kelompok itu, dan hasil kerja kelompoknya adalah pendapat yang disepakati bersama. Oh, kesepakatan ya berarti ya. Iya, luar biasa sekali ya. Selanjutnya Ibu juga semakin tertarik ini ya. Adi yang luar biasa, yang bisa mengerjakan semuanya sendiri, mandiri, tepat waktu dan bagus hasilnya. Seandainya ya, Mas Adi dengan kemampuan yang luar biasa ini menjadi bagian dari kelompok itu, bagaimana kalau menurut Mas Adi sendiri? Apa yang harus diupayakan? Ya, yang pertama saya ingin ini harapan saya itu kan harapan saya kerja kelompoknya aktif, teman-teman semuanya aktif semuanya. Maka yang akan saya lakukan proses saya ya saya akan menginformasi bu guru agar bu guru mau memberikan arahan pada teman-teman agar langsung fokus belajar itu. Oh, Itu yang pertama. Ya, betul. Saya. Ya. Berarti nanti Ibu ya yang merangkul ke teman-temannya di kelompoknya. Tadi ada berapa orang Mas Adi yang kurang serius? Yang kurang serius ada tiga. Ada 3. Sebenarnya 3, terus yang serius ada 2. Ya, berarti 2 sama 3 yang kurang. Ya, kalau menurut Mas Adi sendiri nanti enaknya Ibu saat memberikan motivasi itu sekaligus berlima atau yang 3 ini dipanggil sendiri enaknya ya? Bagaimana? Ya mungkin berlima biar semuanya saling terbuka itu menurut saya itu Bu. Oke, sip. Iya. Ya, Jadi semuanya tahu, iya, semua betul. paham. Ya, betul. Betul sekali ya. Kemudian ini kedepannya itu kan nanti banyak sekali ya tugas-tugas yang harus diselesaikan di dalam kelompok ini ya. Jadi kalau menurut Mas Adi sendiri sebenarnya apa yang dimiliki Mas Adi untuk mencapai tujuan di dalam kelompok itu? Ingat ya, dalam kerja kelompok itu maksudnya Ibu. Iya. Iya. Kalau boleh jujur nih Ya. bukannya ya sok saya Bu ya. Maaf ini saya suka berpendapat Bu. Jadi ketika kerja kelompok itu saya suka aktif memberikan pendapat, memberikan wawasan. Iya, betul. Kemudian saya juga sebenarnya bertanggung jawab Bu kalau kita beri tugas itu sebenarnya jujur kalau boleh jujur saya bertanggung jawab. Iya. Nah, itu Mas Adi sudah bisa meraba dirinya sendiri bahwa saya suka berpendapat, saya suka berkolaborasi, sehingga nantinya kalau ini diterapkan di dalam kelompok akan menjadi satu hal yang luar biasa. Tentunya dengan kesepakatan bersama itu tadi ya Mas Adi ya. Iya. Ya, benar. Kalau boleh Ibu tahu ya, kira-kira kemungkinan apa atau peluang apa yang bisa Mas Adi ambil di sini di dalam kerja kelompok dengan teman-temannya ini? Peluang yang bisa saya ambil Iya. yang pertama saya mengonfirmasi bu guru. Biasanya bu guru kan terbuka kepada semua muridnya. Iya. Peluang saya. Yang kedua saya akan melakukan mengkondisikan kelompok saya di luar jam pelajaran agar semuanya khususnya yang 3 yang tidak langsung fokus ke pembelajaran itu untuk bisa aktif ke pembelajaran itu dengan baik langsung pembelajaran, jadi tidak membicarakan masalah di luar pelajaran, jadi tidak membicarakan tentang permainannya, tidak membicarakan permainannya seperti itu. Iya. Koordinasi ini artinya mungkin apa ya? Bicara-bicara dengan teman satu kelompoknya begitu ya? Ya, saingannya itu biar
semuanya saling terbuka, saling tidak ada apa intimidasi itu. Iya. Takutnya kan kalau salah paham itu takutnya itu kalau kita tidak membicarakan secara terbuka. Iya, curhat, saling curhat ya. Oh, mauku begini, maunya si A begini, maunya si B begini, begitu ya kira-kira ya? Iya. Iya. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan tadi sangat-sangat luar biasa, bagus sekali ya. Bolehkah disampaikan pada Ibu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Adi dalam meraih tujuannya? Kira-kira muncul enggak hambatan itu untuk Adi yang menyulitkan saya ini loh Bu, begitu. Boleh Ibu tahu nak? Pengalaman saya ini ya, teman-teman itu ya kadang itu susah dikumpulkan itu Bu. Kadang-kadang lupa juga dengan kesepakatannya. Yang 3 orang ini ya, maaf ya, 3 orang. biasanya lupa ya. itu masalah, pokoknya masalah pelajaran itu lupa kadang ya. Ya sudah disepakati ya lupa. Itu sering lupa seperti itu. Ya. Pengalaman selama ini sih Bu. Iya, berarti lupa. Terus ada yang itu tadi, yang 3 anak tidak fokus itu tadi ya, termasuk itu ya? Iya, terutama yang itu, yang satu yang Tina itu bagus, orangnya bagus meskipun dan itu tidak begitu banyak berpendapat, tetapi ketika diberi tanggung jawab itu mengerjakannya dengan baik. Itu kelebihannya Tina itu. Iya, benar. Nah, kalau ada yang masalah seperti itu, yang tidak fokus, kemudian yang lupa-lupa, yang enak-enakan, itu kira-kira apa yang dilakukan Mas Adi di dalam kelompok? Yang pertama, saya akan mengingatkan bahwa kita sudah melakukan kesepakatan. Itu. Yang kedua, mungkin saya bisa meminta teman saya yang bisa mengkoordinasi teman-teman lain. Kalau saya ada Bu. Kemudian juga mungkin saya akan meminta Bu Guru untuk selalu mengawasi ketika teman saya, terutama agar bisa aktif, bisa belajar dengan sesuai instruksi dari Ibu Guru. Oke, luar biasa sekali masukannya. Benar ya, kita harus bisa meraba diri sendiri, apa yang saya lakukan, saya mau bagaimana. Betul sekali itu untuk Mas Adi ya. Sekarang Ibu juga ingin tahu nih ya, kan begitu menariknya obrolan kita kali ini ya. Kira-kira apa rencana Mas Adi selanjutnya untuk dapat mencapai tujuan agar bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompoknya? Ada enggak kira-kira? Rencana saya yang pertama tadi konfirmasi Bu Guru, mengkondisikan teman-teman saya terutama tadi agar aktif, agar fokus ke pelajaran, menggunakan materi lain selain pelajaran. Yang kedua, saya akan mengajak bertiga atau satu kelompok saya secara baik-baik di luar jam pelajaran. Mungkin bukan secara formal, secara resmi itu. Itu mungkin itu yang rencana saya. Kira-kira dalam bayangan Mas Adi sendiri dari rencana itu berapa persen kira-kira bisa terlaksana nantinya? Harus optimis dong. Optimis ya? Iyalah. Mungkin karena saya melibatkan guru, biasanya teman-teman itu kan kalau sudah guru berbicara itu kan langsung bertindak ya. Biasanya seperti itu ya. Mungkin 80% saya berhasil mungkin. Iya, oke, harus optimis. Saya berharap betul. Juga optimis 80% akan berhasil. Iya. Hebat jempol, yang penting optimis dulu, ada rencana, nanti baru kita beraksi. Itu luar biasa sekali. Nah, sekarang bolehkah Ibu tahu ya, dari rencana-rencana Mas Adi tadi, kira-kira yang mau dilaksanakan duluan yang mana nih? Yang pertama saya lakukan itu tadi konfirmasi Bu Guru. Mungkin itu yang pertama sekali yang saya lakukan. Nggih, betul. Berarti harus ke Bu Guru dulu. Bu Guru, bagaimana ini? Teman saya harus bagaimana? Harus dibuat satu kesepakatan, begitu ya? Pendekatan ke Bu Guru. Ya, betul sekali. Ya, luar biasa ini ya. Kemudian
dari semua yang diuraikan, rencana-rencana untuk kedepannya, kemudian prioritas utama yang mau dilakukan apa, kira-kira ada tidak ya cara atau strategi yang mau Mas Adi lakukan agar program atau rencana Mas Adi tadi bisa dilaksanakan? Strategi saya menghubungi bu guru di luar jam pelajaran biar tidak mengganggu beliau. Kemudian setelah diskusi dengan beliau, saya mohon bu guru untuk menyampaikan kepada ketiga anggota kelompok saya bahwa sikap atau perilaku mereka selama ini perlu diperbaiki. Begitu. Apa diperlukan satu kesepakatan mungkin atau bagaimana? Ya, setelah guru menyampaikan, kan ketiganya paham, perilaku saya kurang benar selama ini. Akhirnya mereka sadar, setelah sadar baru kita bersama berkelompok berlima membuat kesepakatan agar kita selalu fokus pada pelajaran kita kerja kelompok. Luar biasa, hebat sekali ya. Inilah sebenarnya yang Bu Guru mau ya, optimis, bergabung dengan teman dalam kelompok ya. Mas Adi itu luar biasa loh ya, punya kemampuan yang luar biasa. Jangan disembunyikan, harus tahu semuanya ya. Kemudian kira-kira perlu waktu enggak ya untuk programnya itu selesai atau tercapai itu? Kalau menurut saya ya segera dilaksanakan Bu. Mungkin setelah saya berdiskusi dengan Bu Is, ini segera saya laksanakan karena kalau kita biarkan berlarut-larut kan tidak segera selesai, tidak dapat solusinya. Akhirnya saya atau kami atau khususnya saya kan tidak nyaman terus akhirnya. Iya. Segera dilaksanakan dan segera tercapai solusinya. Iya. Bu Guru juga siap. Bu Guru siap membantu, siap memfasilitasi apapun nantinya semuanya agar bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama ya. Adi bisa dalam kerja kelompok, kemudian kelompok juga bisa aktif semuanya, begitu ya. Kemudian kalau Ibu boleh tahu lagi nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah kamu pikirkan tadi? Kira-kira apa ini keberhasilannya di mana ini ukurannya? Ukurannya semua teman-teman saya satu kelompok itu aktif dalam kegiatan, aktif dalam diskusi, aktif dalam pembelajaran tanpa membawa cerita-cerita di luar pelajaran ketika kerja kelompok. Itu ukuran keberhasilan yang pertama, Bu. Ya, berarti fokus ya. Ya, fokus ke pelajaran. Itu ukuran keberhasilan. Oke, bagus sekali ya. Terus pastinya sih ya, kita selalu berharap yang baik-baik saja ya. Jadi bila ada nanti mau tidak mau, ini sekali waktu memang ada di semua berjalan di luar rencana kita tuh ada sedikit gangguan. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Seandainya ada sedikit gangguan, bagaimana caramu untuk mengantisipasi atau menangani gangguan ini? Misalnya 5 orang ya, yang aktif tadi 3, yang tidak aktif 3. Lalu setelah ada kesepakatan aktif semua, ada satu yang mulai melenceng, kumat lagi. Ini kira-kira bagaimana ini? Mungkin saya akan mengingatkan bahwa kita sudah sepakat bahwa kita harus fokus ke pelajaran. Oke. Pertama saya langsung ke teman yang tadi yang sudah melenceng ya, satu anak melenceng dari kesepakatan, saya kisi-kisi. Misalnya Bibi gitu ya, Bibi, kita kan sudah sepakat, kita harus fokus ke pelajaran. Ingat, ya, kita harus sepakat. Itu mungkin yang pertama yang saya lakukan kalau ada gangguan-gangguan kecil yang ada yang sudah mulai melenceng itu. Ya. Jadi diingatkan lagi, begitu ya? Iya, betul sekali. Memang kita tidak boleh berhenti untuk berbagi hal-hal baik ya. Kalau memang Mas Adi ini memiliki banyak kelebihan yang luar biasa, ini juga harus dibagikan dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau ini Bulis kepo tanya terus ya, komitmen apa ya, misalnya dari diri kamu sendiri, kamu tentunya komit ya, komit dengan rencanamu dalam kelompok itu.
Kira-kira apa ini? Komitmen saya untuk melaksanakan ini apa namanya rencana saya ini itu semua anggota khususnya saya, karena tadi ibu mengamati saya bahwa saya punya kelebihan Iya. juga berpendapat, juga mengkoordinasi, itu saya selalu mengingatkan anggota kelompok saya untuk selalu aktif dalam mengerjakan tugas kelompok, dalam diskusi agar sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu komitmen saya. Ya, berarti semuanya aktif ya, tidak hanya Mas Adi sama Vina saja, tapi yang 3 ini juga harus tetap ya, harus tetap ikut aktif ya. Terus kemudian siapa ini ya yang kira-kira dapat membantu Mas Adi untuk tetap memegang komitmen rencana tersebut? Yang pertama ada Vina tadi yang teman saya satu kelompok itu yang selalu mengingatkan saya. Kemudian ada juga teman saya satu kelas meskipun tidak satu kelompok, itu namanya Budi. Itu suka membantu teman yang punya kesulitan, termasuk ini ketika saya mau ada kendala ini, saya ingin curhat siapa ya Budi, saya ingin mengatasi solusi saya di kelompok ini. Oh ya, kamu sampaikan saja ke Bu Lis, barangkali biasanya Bu Lis kan punya banyak inisiatif, barangkali beliau bisa mengatasi masalahnya. Itu termasuk itu ini yang membantu saya untuk melaksanakan komitmen saya. Betul sekali ya. Jadi ada teman dekat, ada Bu Guru, ada Vina. Coba sih sedikit saja cerita karakter Vina itu bagaimana kalau di dalam kelompok. Vina itu karakternya yang pertama dia kurang berpendapat sebenarnya secara lisan, tetapi dia ketika diberikan tanggung jawab itu langsung mengerjakan dengan baik. Ketika berpendapat dia suka bisik-bisik ke saya, gini loh, saya punya inisiatif ini. Oh gitu ya, karena saya kan suka bicara Bu ya. Akhirnya saya yang menyampaikan, jadi saya jadi jubirnya itu. Vina pemalu ya mungkin ya. Ya pemalu, terus benar dia cerdas, suka punya banyak inisiatif, punya banyak ide sebenarnya, cuma kurang pede dalam menyampaikan. Mungkin karena dia juga dia perempuan sendiri di kelompok itu ya, barangkali itu. Karena itu mungkin jadi agak malu. Jadi saya mungkin ya sudah teman dekat, termasuk rumahnya dekat rumah juga mungkin itu sehingga saya sering menyampaikan apa yang dia punya di bisnisnya. Oke. Ya, bagus sekali. Ini memang Vina bisa sebagai rekan kolaborasi yang baik ya. Sama Vina. Iya, betul sekali. Kemudian apa selain Vina, kira-kira apa yang membantu Mas Adi sendiri dalam memegang komitmen itu? Yang membantu komitmen tadi Budi itu teman akrab saya, sahabat saya meskipun tidak satu kelompok, itu suka jadi teman curhat ya, tidak hanya masalah pelajaran, tapi ada juga masalah-masalah lain tentang kehidupan di rumah, itu suka jadi teman saya. Ya saling berbagi. Saya dengan Budi ketika ada Budi punya masalah, saya juga memberikan ide untuk solusinya. Jadi kita saling berbagi. Jadi makanya saya meskipun bukan satu kelompok, saya minta Budi, saya tolong ya dengarkan komitmen saya untuk menjalankan ini perubahan pada kelompok saya. Iya. Bagus sekali ya. Tentunya juga dengan taatan itu tadi ya, taat pada komitmen itu tadi ya. Kemudian ini ya, kalau boleh, Ibu juga mau tahu ini, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana yang sudah kamu rancang tadi dalam kelompokmu? Tindak lanjutnya bagaimana ini? Tindak lanjutnya mungkin saya akan membuat kelompok belajar atau tadi study club gitu Bu, yang belajar di luar sekolah. Itu mungkin kita belajar di rumah, saling pindah-pindah tempat. Ketiga teman itu. Iya. Mungkin itu
rencana tindak lanjut ya. Iya, luar biasa. Iya. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa Mas Adi. Semoga setelah ini Mas Adi dengan kelompoknya menemukan satu kenyamanan dan bisa bekerja dalam kelompok dengan tugas-tugas yang selesai tepat waktu, hasilnya bagus, sama seperti yang selama ini Mas Adi kerjakan secara mandiri. Siap untuk bereformasi dan berubah ya Mas Adi ya? Ya Bu, saya Bu, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Saya Adi. mengucapkan terima kasih banyak kepada Bulis karena sudah membantu saya memecahkan masalah saya, membantu memecahkan apa namanya unek-unek atau kegundahan di hati saya. Itu saya sangat berterima kasih. Semoga nanti Bulis di lain waktu bisa menjadi apa namanya curhat apa teman tempat curhat saya Iya, lagi. sama-sama terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Nggih, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, siap, terima kasih Bulis. Nggih, siap. Untuk selanjutnya monggo Bu Atin untuk menyampaikan hasil pengamatannya hari ini. Mohon maaf mikrofon Bu Atin. Terima kasih Bulis, Pak Adi, praktek coaching yang sangat luar biasa. Jadi menurut pengamatan kami ya, tujuannya sudah sangat jelas disampaikan oleh Coach kaitannya dengan praktek coaching yang hari ini. Kemudian identifikasi, Coach mengadakan komunikasi aversif, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing. Bagus sekali ada terjadi komunikasi yang aversif antara coach dan kucing. Kemudian rencana aksi di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kucing dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini juga kami amati terjadi komunikasi aversif antara coach dan kucing. Luar biasa. Kemudian tanggung jawab, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kucing dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi komunikasinya aversif, semuanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang saling aktif di antara coach dan kucing. Luar biasa. Bagus sekali. Jadi kesimpulan kami pengamatan pada kegiatan ini antara coach dan kucing sangat luar biasa. Terima kasih Bu Atin. Kita juga sama-sama berproses, kita belajar setelah kita berdiskusi dari tadi, nggih, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan meskipun banyak kekurangan, tapi inilah hasil kami secara maksimal ya seperti ini. Tentunya kedepannya kami juga akan lebih banyak untuk belajar lagi, untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Nggih. Terima kasih Pak Adi atas kerjasamanya yang luar biasa. Dari diskusi-diskusi kita sebelumnya yang memang benar-benar kita harus all out untuk bermain peran sesuai dengan job desk masing-masing ya Pak Adi nggih. Iya Bulis. Iya. Ini memang sambil belajar itu memang apa namanya kita harus memadukan teori kita itu benar-benar kita praktekkan. Itu mungkin karena dalam kondisi belajar kadang kita itu masih apa ya meraba-raba. Oh ini bagaimana ini kadang itu. Betul sekali. Dan benar-benar kita berproses bersama ini untuk menentukan satu kesepakatan bersama nggih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya.